Oh ya, selamat pagi pemirsa RCTV dimanapun berada. Jadi awalnya memang begini, Mas Afif. Cirebon ini pernah saya sampaikan bahwa Cirebon tidak memiliki sumber daya alam apapun. Kita tidak punya sawah kayak Majalengka, tidak punya minyak kayak Indramayu, tidak punya tempat wisata kayak Kuningan, gitu ya. Nah, artinya kita betul-betul mengandalkan pada potensi yang ada di dalam kota ini, yaitu adalah potensi heritage. Di mana kita pernah mengalami beberapa periode sejarah di kota Cirebon ini, dari mulai sejarah pra-Islam, kemudian masa Islam, masa kolonial, sampai masa sampai saat ini. Itu adalah kita banyak memiliki peninggalan heritage. Nah, yang menurut saya inilah potensi kita. Sehingga dalam pandangan saya, masa depan Cirebon adalah masa depan di pariwisata. Jadi seperti itu. Awal dari situ. Dalam tanda petik itu yang mesti dijual. Iya. Itu yang harus kita jual. Bahwa orang dan Cirebon adalah untuk berwisata, gitu kan. Tidak saja belanja ya. Kalau selama ini oke lah sebagai kota perdagangan jasa kita belanja, tetapi ke depan masa depan adalah di wisata. Nah, wisata kekinian itu kan tidak harus mengunjungi heritage tadi. Kadang-kadang cukup orang datang ke alun-alun, ke ruang terbuka, ke koridor jalan, sudah sebagian menariknya. Sekarang mungkin bisa kita perhatikan, apa sih yang orang datangi ketika ke Malioboro misalkan? Ke Jogja ya? Ke Jogja misalnya, Jogja, Malioboro. Nah, mereka hanya melihat jalan saja sambil jajan kan gitu kan? Seperti itu. Atau juga orang yang datang ke Bandung misalkan, ada Asia Afrika misalkan, atau Braga misalkan. Nah, mereka juga hanya ke koridor jalan saja. Jadi kelihatannya ke depan, masa depan wisata itu adalah bagaimana orang atau pengunjung itu terlibat secara aktif di situ gitu. Jadi bukan sekedar melihat-lihat. Kalau mungkin dulu pandangan wisata kita kan begitu ya, orang melihat museum, misalkan menikmati keindahan alam, kuliner. Tapi sekarang ke depan orang tuh senang terlibat dalam aktivitas di tempat tersebut. Nah, sehingga model-model koridor jalan atau alun-alun atau ruang terbuka tadi itu jadi sangat-sangat menarik gitu. Nah, kita memiliki potensi itu gitu. Ini kan sangat disayangkan ya. Bapak sekalian, pemirsa yang saya hormati, Cirebon memiliki historis yang sangat luar biasa, dimulai ketika abad 14 Mas Rafi, di mana ketika Islam mulai berkembang ya di desa Pesambangan namanya. Ya, saya rasa mungkin sebagian warga Cirebon barangkali tahu ada sebuah desa yang berada di bawah amparan Gunung Jati sana, di Pesambangan ya, desa Pesambangan, di mana dulu berkembang sebagai tempat ajaran agama Islam. Dulu di sana dikuasai oleh Ki Gedeng Tapa sebenarnya. Ki Gedeng Tapa itu Ki Gede lah, sebenarnya Ki Gede tapi disebutnya Ki Gede. Di mana beliau ini adalah perwakilan dari Kerajaan Pajajaran untuk mengelola desa tersebut. Kenapa? Karena desa tersebut ada pelabuhan Muara Jati. Jadi sama kayak juru labuh pelabuhan lah, di mana dia diberi tugas untuk mengelola pelabuhan Muara Jati yang saat itu sangat ramai gitu, sangat ramai. Pelabuhan tersebut sangat ramai sehingga banyak orang berdatangan ke sana gitu, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian datang seorang guru agama Islam yaitu Syekh Datuk Kalti. Mungkin pernah dengar juga Mas Awib ya, atau Syekh Nurjati. Orang menanya Syekh Nurjati, bukan Sunan Nurjati ini Syekh Nurjati namanya. Jadi periode sebelum itu ada namanya Syekh Nurjati yang beliau memang datang dari negeri timur sana, yang memang sengaja untuk menyebarkan agama Islam di desa Pesambangan tersebut. Nah, dalam perjalanannya kurang lebih di abad di tahun 1400 itu, Syekh Nurjati kedatangan murid, yaitu Pangeran Walangsungsan. Nah, saya rasa kalau orang Cirebon tahu, wah inilah bahu Cirebon itu. Jadi beliau adalah putra dari Prabu Siliwangi yang sengaja memang datang ke desa Pesambangan untuk belajar Islam bersama adik-adiknya, yaitu Nyimas Larasanta. Nah, jadi beliau berdua dan istrinya juga belajar agama di desa Pesambangan tersebut. Kemudian dalam perkembangannya, setelah kurang lebih 3 tahun Pangeran Walangsungsan ini menuntut agama di Amparan Jati itu, di desa Pesambangan itu, beliau diperintahkan oleh gurunya untuk mengembangkan agama itu di kawasan pesisir atau di kebun pesisir istilahnya, atau istilahnya sekarang adalah Lemah Wungkuk. Ya, jadi kalau barangkali Bapak-Ibu sekalian pemirsa mengetahui bahwa sekarang kawasan Lemah Wungkuk saat ini itu adalah tempat berdirinya Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsan ketika mengajarkan Islam di kota Cirebon ini. Lemah Wungkuk, jadi kurang lebih 5 km ya desa Pesambangan. Atau dulu orang nyebutnya juga Ki Gedeng Alang-alang. Tegal Alang-alang karena banyak alang-alang itu gitu. Nah,
pada saat itulah Pangeran Langsungsang atau Mbah Pucerbon itu mulai membawa Sultan untuk mengembangkan sebagai pendukuhan untuk pengadilan agama. Nah, proses hijrahnya Pangeran Langsungsang dari desa Pesambangan ke Lemahwungkuk itu terjadi 1 Muharram, Mas. Oh, 1 Muharram. Muharram masalahnya. Kurang lebih 844 Hijriah. Nah, itu jadikan agenda ulang tahun Kota Cirebon saat ini. Oh, itu ya. Ya, makanya kenapa ulang tahun Cirebon itu mengambil ulang tahun Kota Cirebon. Ulang tahun Kota Cirebon Ya, itu 1 Muharram. kalender 1 Muharram. Jadi gitu ya. prosesnya adalah dari awal hijrahnya Pangeran Langsungsang ke Lemahwungkuk. Dari Pasambangan ke Lemahwungkuk. Nah, sana betul kan. Nah, di sana itu didirikanlah rumah Witana. Pertama kalinya rumah Witana. Witana, Awiteana gitu kan ya. Iya, Witana. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu, saat ini masih ada prasasti peninggalannya adalah di Keraton Kanoman. Iya, prasasti itu ya. Iya, jadi sisa-sisa rumahnya masih ada. Rumah Witana itu itu kurang lebih didirikan pada tahun 1428. 1428 Masehi. Jadi kalau memang kita hitung dari kalender itu, ya memang Kota Cirebon sudah cukup tua. Ya, cukup tua ya. Pak Yoyan, ini kan yang tadi disebutkan oleh Pak Yoyan adalah sejarah koridor ya. Nah, sejarah koridor boleh dibilang adalah ini sejarah koridor ini antara Karanggetas sampai Siliwangi, Pak Yoyan. Nah, ini Pak Yoyan yang disebut dengan yang tadi, kalau kita komparasi misalnya dengan Jogja ada Malioboro, Jakarta ada Tamrin, Bandung ada Jalan Asia Afrika ya. Ini Cirebon harusnya dari Karanggetas sampai ke Siliwangi, maksudnya Pak Yoyan? Ya. Kalau dalam pandangan saya dari mulai Lemahwungkuk ke Pasambangan, karena historisnya seperti itu. Hanya kan kalau kita lihat kan ketika berada di sungai Kalipekik itu kan perbatasan kota berhenti di situ. Jadi artinya kan kita sebagai pemerintah Kota Cirebon ya mungkin nggak bisa mengintervensi terlalu jauh, cukup di wilayah kota saja, yaitu di wilayah Karanggetas dan Siliwangi. Ini menariknya seperti itu. Ini jalan yang penuh dengan sejarah gitu Pak ya? Ya, sejarah seperti itu. Kenapa? Karena ketika Sunan Gunung Jati ya berada pada masa keemasannya, beliau yang menggagas pendirian Karanggetas itu. Jadi Sunan Gunung Jati dalam pandangan orang-orang Islam ini hanya ahli agama saja, ternyata tidak seperti itu. Arsitek juga dalam kacamata Pak Yoyo. Ya, betul. Jadi saya sebagai orang konstruksi merasa bahwa beliau bisa menjadi panutan nih. Kenapa? Karena beliau akhirnya menggagas dibukanya jalan ala Karanggetas dan Siliwangi. Dan itu tidak bisa saya contoh sekarang. Buktinya saya bikin suratnya nggak jadi gitu kan. Dari antara Karanggetas sampai Siliwangi ya, Pak ya. Nah, memang dulu sebenarnya di koridor Karanggetas itu ada kanal masalahnya pada kanal dari laut yang untuk saluran gitu ya, sehingga tanah di sana itu rapuh gitu, mudah ambles gitu. Sehingga ketika dibuat jalan bolak-balik ambles aja gitu. Makanya kenapa akhirnya disebut sebagai Karanggetas. Itu secara teknis seperti itu ya. Tapi mungkin kalau saudara pernah mendengar bahwa ada cerita lain seperti sejarah tentang Syekh Maghlum gitu ya, mungkin itu cerita itu. Tapi dari sisi konstruksi, dari sisi fisik, bahwa memang kondisi lahan di Karanggetas itu memang mudah rapuh sehingga dia ketika dibuat jalan itu bolak-balik. Oke, Pak Yon, tentang yang tadi disebutkan oleh Pak Yon adalah sejarah koridor, Pak Yon ya, antara Karanggetas sampai ke Siliwangi. Nah ini kalau dibuat, maksud saya nanti ini pemirsa, pertanyaan saya berikutnya, kalau dibuat menggagas seperti Malioboro ya di Jogja itu seperti apa sih Pak Yon? Tapi tahan dulu nih Pak Yoyon, ini sudah ada 2 SMS yang masuk, nanti akan saya bacakan. Pemirsa selamat